Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Iwayan Aditya Praputra dari kelas 21 S1 SI01 dengan mata kuliah yang diampu saat ini adalah Digital Business and Financial Technology dan mata kuliahnya diampu oleh Bapak Ika Nur Fajri, Magister Komputer. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dari hasil kerja saya, yaitu untuk memenuhi target penilaian dari ujian tengah semester, mata kuliah desain, mohon maaf, desain digital bisnis. Kemudian, saya akan menjelaskan beberapa dari, codingan yang sudah saya buat. Yang pertama itu, bagian admin panel, saya akan menjelaskan tentang bagian form validation. Form validation yang saya gunakan di sini itu, tidak perlu saya load setiap kali menggunakan, sudah buat atau sudah di-load otomatis oleh sistem dengan menggunakan fitur dari auto load, yaitu pada bagian library. Ini langsung dituliskan form validation, maka setiap akan kita menggunakan, kita tinggal memanggil atau membuat saja, tidak perlu memanggilnya kembali. Kemudian yang pertama yang akan saya bahas adalah bagian form validation. Form validation yang pertama itu ada pada bagian login, tentunya yang memenuhi 5 soal. Yang pertama, form validasi pada form login dan member, kemudian validasi pada, bagian keluar toko dan lain-lain, dan kemudian fitur enkripsi password Eee, login dan member, kemudian ganti password, dan edit profile. Itu 5 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah bagian login dan, sekaligus saya membahas tentang enkripsi, password dan bagian, form validation. Yang pertama pada bagian, login, kita akan load, bagian model yaitu dari, madmin yang telah kita buat. Kemudian kita akan memberikan, aturan atau set rules kepada bagian, form yang akan di-input oleh user agar user tidak bisa mengisi sembarangan atau tidak bisa mengisi salah. Kemudian, di sini, untuk dari aturan tersebut adalah this form validation set rules username, ini isiannya dan saya tulis required, untuk bagian password juga sama. Kemudian yang kedua itu ada untuk mengecek jalannya, form validation. Form validation itu dijalankan, seperti ini, if, menggunakan pertimbangan if else. Yang pertama ada 2 tipe, biasanya ada orang yang menggunakan this form validation run sama dengan, false, ada juga yang menggunakan if this form validation run sama dengan true. Saya menggunakan keduanya pada bagian, eee modul yang sudah saya buat ini, saya menggunakan duanya yaitu this form validation run sama dengan false dan, yang true. Yang pertama pada bagian, login saya menggunakan yang false. Yang pertama ada untuk nge-load bagian admin login, ini jika, hasil yang dijalankan adalah salah atau tidak benar, maka, yang akan di-load itu adalah admin/login, di mana dia tidak akan diberikan akses atau diproses, formnya dan dibiarkan di bagian admin, sehingga sampai dia mengisikan dengan benar. Kemudian bagian-bagian else-nya, itu adalah yang pertama itu adalah menangkap input user, ini user itu diibaratkan dengan variabel U dan, password diibaratkan dengan P. Kemudian, diberikan dia tempat, penyimpanan U dan P. Kemudian, ada pengambilan dari database untuk bagian admin, ini menggunakan get by ID, tabel admin, dan, diambil dengan metode array. Kemudian ada pengecekan data admin dalam database, di mana dicek setelah user menginputkan akan dicek apakah data tersedia atau tidak. Jika data tidak tersedia, akan dihitung menggunakan perhitungan seperti ini, if admin, 60 atau hitung, barisnya itu lebih dari 0, maka, datanya akan diambil dan disimpan, ke variabel admin. Nah, jika memang ada datanya maka akan, disimpan, jika tidak akan langsung, dilempar ke bagian else atau, eee username salah atau apa. Nah, kemudian, bagian kalau selanjutnya adalah verify password, di mana ini merupakan salah satu verifikasi password,
yang menggunakan atau langsung otomatis membuat session, di mana password verify itu diibaratkan atau diambil dari variabel P, kemudian dicek, admin, password. Jika sama maka bisa login, jika tidak akan ada kesalahan password. Kemudian, itu akan selanjutnya Anda membuat session, ini menggunakan set user data, kemudian username diambil dari admin username. Nah, kemudian jika memang ada akan dilempar ke admin panel atau ke dashboard-nya bagian admin panel, kemudian jika tidak akan lempar atau ditetapkan di bagian admin panel atau tidak akan bergerak dari, proses login. Kemudian selanjutnya pada bagian Eee, else ini seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, pada bagian else ini akan, jika memang username tidak ditemukan maka akan di-alert-kan kepada user itu bahwa ada kesalahan username, mungkin bisa salah atau tidak ada memang. Selanjutnya, yang saya bahas adalah bagian change password. Nah, sebelumnya maaf di sini saya akan menjelaskan bagian sub dari controller tidak akan, secara berurutan, tapi saya akan jelaskan secara berurutan pada controllers-nya, tidak akan saya jelaskan, secara berurutan. Kemudian selanjutnya akan saya lanjut, saya akan jelaskan dengan bagian, function change password, di mana di sini kita akan nge-load model yang pertama, adalah madmin, kemudian memberikan session. Sebenarnya sih, pada bagian, load model ini bisa langsung digunakan pada bagian awal yang bagian indeks atau di parents itu biasanya ada, tapi di sini saya karena mengikuti modul-modul yang sebelumnya, pertama tadi kita akan load admin setiap, proses dilakukan. Yang pertama adalah memberikan session atau, kita mengisikan variabel ini dengan session yang ada. Jadi tidak akan mungkin datanya itu otomatis atau tertukar dengan orang lain. Nah, kemudian adalah menangkap inputan user. Di sini akan saya bahas tentang sekaligus enkripsi password, dan sudah 2 soal yang saya jawab, bagian enkripsi password dan, membuat form validation, yang selanjutnya yang akan saya bahas ini adalah, enkripsi password. Nah, enkripsi password ini saya menggunakan password hash atau, seperti yang ada di sini. Nah, saya tidak menggunakan MD5 karena saya baca dari beberapa tutorial yang saya dapatkan, itu tidak, aman lagi menggunakan MD5 atau SHA-1 mungkin jika saya tidak salah ingat. Eee, Hal tersebut, digunakan banyak, di tutorial sekarang adalah password hash ini. Kemudian, P atau variabel P input itu akan diberikan password default, berupa angka atau huruf yang digabung dan simbol yang digabung. Seperti yang saya akan, perlihatkan pada bagian, database. Kemudian melakukan update input ke database itu menggunakan, madmin update yang sudah kita buat sebelumnya, itu, tapi pengirimannya datanya bersifat array, itu akan jika data berhasil diinputkan maka akan kembali redirect ke halaman dashboard. Kemudian ada logout. Nah, di sini logout saya menggunakan, atau secara keseluruhan di bagian ini saya menggunakan 2 tipikal. Yang pertama adalah logout, bagian untuk session destroy dan session unset data session. Nah, kebetulan karena saya mengalami beberapa kali kesalahan, jadinya saya bertanya dengan teman, bagaimana cara penggunaan, seperti formula desain benar, maka beberapa, codingan ini agak terlihat mirip dengan codingan teman saya karena beberapa, saya melihat dan memahami cara penggunaannya. Kemudian, di sini saya yang bagian logout yang pada bagian admin panel menggunakan session destroy. Jika sudah logout maka otomatis akan dikembalikan pada bagian login. Selanjutnya yang saya akan jelaskan pada bagian main. Pada bagian main yang pertama pasti, ini merupakan fungsi-fungsi untuk, menampilkan dari tampilan kepada user atau front end-nya. Kemudian yang ini adalah register save atau untuk menyimpan, penerbangan member. Yang pertama kita kembali admin, kemudian set rules untuk form validation. Set rules ini, sama seperti sebelumnya itu menggunakan,
form validation, set rules, username, dan required. Ini beberapa saya gunakan hal yang berulang sama, dan berbeda hanya di bagian email ini yang menggunakan required dan menggunakan fungsi yaitu valid email. Kemudian mengecek jalannya validation. Nah, di sini, yang sudah saya bilang, saya menggunakan 2 tipe yaitu, this form validation sama dengan run, sama dengan true, dan yang false. Yang true akan langsung memproses atau sebenarnya dibalik saja sih, prosesnya. Jika misalkan dia true berarti prosesnya, dicek dulu kalau benar, kalau misalkan salah ya dicek yang salah dulu. Dan ini, tangkap dari data form, data username, terus saya menggunakan karena menggunakan post kan kita this input post, kita mengambil dan disimpan di variabel, password. Kemudian seperti kemudian ada enkripsi password dengan hash ini sama seperti sebelumnya, karena user harus menginputkan password, jadi password-nya kita enkripsikan agar, database admin-nya tidak mengetahui apa password sebenarnya, hanya user yang mengetahui. Kemudian sama seperti sebelumnya nama konsumen, alamat, email, telepon, selalu aktif, dan lain-lain itu ya panggil atau ditangkap datanya kemudian disimpan di variabel data. Nah, kemudian ada penginsertan data atau penginputan data pada bagian ini menggunakan this admin, karena semua model-model itu ada di admin, jadi kita mengelik di bagian admin, di bagian insert, terus tabel member dan data. Kemudian jika registrasi successful atau berhasil, maka akan memberikan alert sukses dan penawaran selesai dan akan otomatis dilempar ke bagian, login. Nah, login member, bukan login yang admin panel. Nah, kemudian, jika tidak akan tetap di bagian register. Kemudian untuk login. Nah, login ini yang pertama, ini ada saya menggunakan juga, atau menge-load, library Foundation. Sebenarnya sudah tidak perlu saya gunakan karena saya, kelupaan atau secara otomatis, saya mengetik, jadinya saya panggil lagi sebenarnya tidak perlu digunakan karena kita sudah menggunakan fitur auto load. Kemudian, ada set rules, kemudian bagian username, password, dan lain-lain, itu sama. Kemudian saya menggunakan lagi kembali yang false. Kemudian di sini yang saya agak mengalami kesulitan, makanya beberapa codingan, saya, melihat atau, mencari referensi dari teman yang sudah selesai dan sudah memahami tentang bagian login ini dan kemudian saya pahami dan saya implementasikan, pada tugas saya. Kemudian username, input post username, kemudian password disimpan di bagian, username sama password. Kemudian, me-load model admin, kemudian ambil admin dari database, kemudian, dengan get by ID tentunya, kemudian cek apakah data admin ada di dalam database, jika ada maka, Numbro akan, berjumlah 1, jika lebih dari 1 maka data akan disimpan di member. Kemudian akan, membuat session, cek apakah password, dimasukkan sesuai dengan yang diadmin di database. Nah, jika, eee, sesuai maka akan membuat session ini menggunakan session yang secara spesifik atau tidak secara semuanya secara digabungkan. Ini menggunakan spesifik yaitu untuk login, ID konsumen, username, member. Nah, kemudian jika memang sesi telah dibuat maka akan diderek kembali ke halaman dashboard atau dashboard-nya toko. Jika tidak, maka jadi kesalahan password itu, user akan memberikan, alert bahwa password-nya salah. Kemudian, jika memang password-nya sudah benar tapi tidak bisa login itu kemungkinan, username tidak ada. Makanya di sini ada else-nya itu ada set fresh data error username tidak terdaftar. Kemudian akan di-redirect atau kembalikan ke halaman login tampil juga, tidak akan bergerak ke mana. Kemudian ada login verify atau verifikasi login untuk mengecek session-nya itu adalah dengan if empty this session user data ID konsumen, this session set fast data error. Silakan login terlebih dahulu. Nah, jika user, ingin melakukan login tapi atau dibobol mungkin, sepemahaman saya, dibobol terus tidak ada, respon, maka ini bisa, menghalangi mereka untuk tidak langsung mengetahui link yang misalkan, cukup payana, _1860/index.php/ eee, admin panel slash, misalkan langsung dituju atau langsung, pada bagian edit data itu tidak akan bisa masuk, jika tidak melakukan login. Karena
dia akan menyimpan session-nya. Kemudian, ngeload tampilan home-nya. Jika sudah berhasil, nah akan ditampilkan home-nya. Kemudian ada tampil edit, ini memberikan nilai ID dari session, itu ID diberikan, ada dicantumkan session itu session yang orang siapa sih, nah diberikan dari ID konsumen. Nah, kemudian get data by ID, kita ngambil data ID dari tabel, member untuk ID konsumen ini akan melakukan pengeditan pada bagian profilnya. Ini tentu pada bagian profil dia akan mencari dia berada di, ID-nya itu berapa sih? Nah, akan dicari bahwa, nanti akan ditampilkan di database bahwa yang melakukan pengeditan ini adalah, ID-nya 12 misalkan itu. ID 12 akan dicari data-datanya dan ditampilkan datanya, pada bagian edit profile dengan ini home edit, edit profile, data. Data ini akan ditampilkan di edit profile maka, data yang telah diinputkan lama user akan kelihatan, tinggal mengganti saja. Kemudian ada update action, di mana ini adalah dari form ini akan dimasukkan ke sini untuk menangkap data seperti ini. Data username is input, pada bagian ini alamat, email, telepon, dan lain-lain akan input. Kemudian untuk melakukan penguploadan itu adalah admin upload update. Nah, di update ini menggunakan table member yang diinput data dengan, rujukan itu ada ID konsumen atau ID-nya. Nah, kemudian akan diberikan alert atau, session bahwa, eee, data telah sukses diinputkan dan, akan di-direct kembali ke, halaman main atau home-nya. Kemudian logout. Nah, di sini saya menggunakan seperti yang saya sudah jelaskan menggunakan session unset data atau memberikan atau menghapus session secara spesifik, tidak hanya secara sekaligus menghapus semuanya, tapi spesifik apa yang dihapus, apa yang tidak dihapus sebenarnya ini, tapi kebetulan saya hapus semuanya juga. Selanjutnya pada tabel member sama seperti sebelumnya, ini hanya menampilkan sedikit saja sebenarnya, jadi tidak ada yang perbedaan yang lebih jauh dari yang, telah dilakukan pada mungkin pertemuan-pertemuan praktikum sebelumnya karena ini tidak ada perubahan sedikit. Nah, yang, selanjutnya adalah toko. Bagian toko ini, sedikit ada perubahan seperti, kita pada bagian, verifikasi, form validation sama seperti sebelumnya kita memberikan, validasi bahwa ada yang harus diisi dan yang tidak. Nah, kemudian ini saya kembali menggunakan this form validation run to false, menangkap isian dengan input, this input post dan disimpan di variabel ini yang ada tanda dolar ini. Nah, kemudian, set rules upload-nya kita memberikan, upload path-nya ke mana akan disimpan untuk logo tokonya kebetulan untuk, bagian ini untuk, membuat toko. Kemudian kita set apa saja yang bisa disimpan seperti JPG, PNG, PDF. Misalkan karena di sini kebetulan foto maka bisa JPG, PNG, dan JPEG. Kemudian, kita nge-load library upload-nya pada bagian ini, this load library upload dan yang akan dimasukkan adalah config. Nah, untuk usul upload ini this upload, do upload logo data file sama dengan this upload data. Nah, semua data itu akan dijadikan array, dimasukkan ke dalam dijadikan satu baris, nah akan diinputkan ke database dengan menggunakan madmin insert. Nah, tabel toko, data ini sudah dari satu di, bagian data input. Kemudian akan di-redirect ke toko, jika tidak terjadi kesalahan, maka akan langsung ke sini, jika terjadi kesalahan mungkin akan didiamkan di bagian toko add atau add, pada bagian tambah toko tidak akan bergerak ke mana-mana. Nah, kemudian pada, update action sama seperti sebelumnya, eee, form validation sudah saya jelaskan, kemudian, form ini, kemudian ini redirect-nya karena, ini, menyambungkan antara coding dengan path-nya itu menggunakan ID toko. Nah, kemudian menangkap inputan user, ID toko yang ditangkap lagi disimpan di bagian ID toko, nama toko disimpan di nama toko, dan deskripsi disimpan di deskripsi. Kemudian set rules upload-nya itu config upload path, aset logo toko, dan config sama seperti sebelumnya ini, apa sih tipe yang diperbolehkan untuk di-upload, kemudian load library upload-nya, kemudian proses upload-nya sama seperti sebelumnya juga. Jika tidak mengupload gambar bisa, yang di-upload adalah hanya nama toko, deskripsi, dan status. Kemudian, upload datanya ini menggunakan ID toko sebagai kuncinya.
Untuk menghapusnya sebenarnya paling simpel yaitu tinggal mencari ID tokonya, kemudian jika sama ya dilakukan penghapusan, kemudian dikembalikan lagi ke bagian toko. Nah, kemudian itu saja yang, bisa saya sampaikan untuk penjelasannya, kemudian saya akan demo dari, eee, web yang sudah saya buat. Sebelumnya saya akan pindah, eee, pindah, saya akan share screen ulang, screen pada bagian. Nah, di sini ini merupakan ada database-nya, yang pertama kita akan bagian login admin. Kebetulan saya sudah login, mohon maaf, saya akan ulangi dari, awal login. Kebetulan password saya di sini Rayana dan, username-nya Rayana dan password-nya adalah 1860. Nah, jika sudah masuk, ini bukan tampilan halaman admin panelnya, di sini ada bagian dashboard, kategori, member, ganti password, dan logout. Kita akan mencoba melihat bagian dashboard, ini bukan dashboard, kemudian bagian kategori, di sini kita bisa menambahkan kategori. Sudah dienkripsi misalkan kita tidak kecantikan misalkan, terus tersimpan akan tersimpan, jika tidak maka tidak akan tersimpan. Nah, akan tetap di bagian sini saja. Kemudian, pada bagian member, di sini membuka member, kita bisa menghapus contohnya atau pada bagian yang lain-lainnya. Nah, pada bagian kategori juga kita bisa menghapusnya, supaya kita hapus. Nah, untuk, member sudah, kemudian, adalah mencoba untuk ganti password. Ganti password kita akan menggunakan 1861A. Nah, akan langsung didirect ke logo ini, kemudian kita ulang. Nah, pas sudah diganti. Nah, di sini bisa saya perlihatkan, nah password sudah terenkripsi ya, sudah lagi terlihat angka sebenarnya atau, password sebenarnya yang di-input-kan. Kemudian, kita bisa logout. Nah, session selesai. Nah, ini bukan pada bagian login, kebetulan sebelumnya memang pada bagian saya ini belum terpanggil, masih gambarnya tidak terlihat karena, saya sekarang sudah saya panggil, jadi makanya terlihat ini masih, data mati ya atau tidak, dipanggil di database karena ini data yang ditulis langsung di, coding PHP-nya. Kategori, kemudian kita bisa register, kita bisa buat akun baru, misalkan kita buat admin 1 dengan password 1160, nah, 1860, kemudian nama, isikan, alamat, setuju. Ini city sebenarnya tidak perlu diisikan, tapi karena saya mau, recoding-nya ada requirement pada bagian coding, tidak pada bagian code inverter-nya, sebenarnya tidak akan saya input ke database karena ini masih kosong. Alamat email, kemudian ini nomor telepon bisa, submit. Nah, maka kita akan langsung ke direct. Maka di sini akan terlihat pada bagian ini, yang ini ada, sudah masuk dan password juga terenkripsi. Login, nah kita sudah pada bagian dashboard, sudah login. Nah, kita bisa membuat toko baru, sudah saya buat sebelumnya, kita bisa nambah, bisa toko, kita buat misalkan gadget US, habis itu kita bisa memilih contoh-contoh gambarnya, misalkan saya mau gambar yang sama sebelumnya, kemudian kita bisa memberikan detail dari deskripsinya, coba ini saya simpan.
maka data akan masuk. Kemudian kita bisa mengedit, kita klik edit, kemudian nah, sedikit, eee, tidak saya mengetahui adalah karena saya menggunakan text area, jadi alamat itu tidak terinputkan, pada bagian ini karena tidak record. Saya tidak mengetahui dari semester lalu, saya pernah menggunakan, text area yang tidak bisa dipanggil kembali. Padahal sebenarnya datanya bisa diganti. Kemudian pada bagian ini kita bisa, memilih gambar yang sama, bahkan saya pilih gambar yang berbeda, kemudian saya akan ganti asal-asal. Nah, maka akan terganti. Kita juga bisa menghapusnya, akan terhapus. Nah, sudah, kemudian pada bagian edit profile. Di sini kita bisa mengganti akan keluar, eee, semua yang kita inputkan sebelumnya kecuali alamat karena saya menggunakan rest area. Nah, di sini kita akan mengganti misalkan admin 1 misalkan kita ganti Aditya Penaputra, kita hilangkan IN-nya, kemudian alamat kita bisa ubah kembali dan kemudian kita bisa ganti email juga, tapi saya tidak akan mengganti, atau gitu. Dan ini kita bisa isikan, tambahkan 1 angka, 15, data akan terupdate. Nah, kemudian ini ada sedikit error mungkin, eee, saya akan tampilkan di tambahan video ya, karena ada sedikit kesalahan mungkin yang saya lakukan, sebelumnya sudah bisa dilakukan tapi ini tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian di database itu coba kita lihat tabel buku, ini sudah ada, kayak sudah terhapus, terus tabel member akan sudah terganti, mungkin, bagian menampilkan saja ya, saya tadi kesalahan, tapi sudah terganti admin 11, pada bagian ini. Nah, sudah tergantikan mungkin karena ada bagian admin username-nya diganti, jadinya, ter-logout tapi belum terpanggil sepenuhnya, mungkin ada kesalahan codingan. Kemudian, akan saya, untuk logout, bisa logout. Saya akan coba login lagi, sudah bisa, kemudian akan coba saya ubah kembali, tapi saya tidak mengubah, username-nya. Masih sama, kemungkinan yang akan berbeda akan saya tambahkan video di setelah video ini untuk tambahannya. Tambahan video, nah sudah saya, berhasil dapatkan itu terjadi kesalahan ini untuk redirect-nya. Nah, jadi untuk kesalahan redirect-nya itu, pada bagian itu harusnya redirect to main, dashboard tapi saya menulisnya main login. Nah, maka terjadi kesalahan dan nama login pun bukan login tapi, login, email. Nah, ini merupakan contoh dari, program ininya akan mungkin saya share, mmm, saya ulang share screen-nya atau nanti saya berikan, di data, Word untuk tidak, memperlama, video durasinya. Nah, kemudian akan saya coba untuk edit profile, ini masih sama kan, kita bisa coba luminance, tadi Perumahan Selatan ya, sekarang Perumahan Selatan Utara, kan jadi 0 sudah berhasil, ini database juga sudah terupdate. Sekian dan terima kasih.